teman-teman Gaya. Selamat siang. Selamat siang. Cuaca di sini panas-panas mendung ya. Panas-panas mendung. Gimana nih tuh. kalau teman-teman Gaya nih di Jakarta dan sekitar atau mungkin di luar Jakarta? Iya, luar Jakarta. Ya. Apa Bogor nih? Bogor. Biasanya hujan. Bogor duluan Iya, ya hujan ya. betul. Bener. Nah, bulan Mei ini emang paling spesial sih Iya, karena spesial banyak banget long weekendnya. Apalagi minggu depan udah long weekend lagi nih. Weekend lagi nih. ya kan? Siap-siap nih yang pengen Siap-siap. mudik Bener. atau pengen liburan. Bener. Tapi kalau ngomongin long weekend itu biasanya tuh orang-orang akan lebih mempercantik diri nggak sih? betul banget Entah tuh. itu dari rambut, entah itu dari pakaian, apalagi kalau cewek-cewek ini biasanya Iya. kuku. Oh iya, kuku. Harus on point nggak sih Mbak Bener, kukunya? on point banget nih ya. Kayak apalagi sekarang mau Lebaran Idul Adha, Iya, kan Idul tetap Adha. sholat id Iya, ya. tetap sholat id. Dan pengennya kalau yang memang gak menjalankan Iya, sholat saat yang itu, lagi berhalangan. ini lagi berhalangan ya. Pengennya kukunya cantik-cantik, Cantik. bener. Nah kalau kamu tuh tipe yang suka memperhias kuku cantik juga nggak? Aku sih kalau lagi berhalangan aja tuh Mbak, biasanya aku baru menghias kuku tuh. Tapi kalau lagi nggak berhalangan kayaknya enggak aku tipikalnya. Enggak ya. Nah, kalau aku sendiri sih bukan tipikal yang suka cat kuku, tapi lebih kayak ke fake nails Oh, ya. fake nails. Kuku palsu. Iya, kuku palsu. Karena kayaknya nggak cocok nih buat yang suka nulis-nulis, kayaknya Iya, agak terganggu agak ya. ribet Tapi nih. ternyata tuh banyak banget cewek-cewek yang suka banget sama Iya, betul. perawatan kuku ya. Entah itu soal mewarnai kuku atau enggak soal ya kebersihan kukunya tuh sangat-sangat pedicure, iya, pedicure, betul. benar banget. Yang penting sehat gitu kan. benar banget. Nah teman-teman guys, kalau misalkan mau share-share soal pengalamannya, mungkin kayak pengalaman fun atau Iya, kayak atau pernah membuat nails yang cantik iya, banget cantik, gambarnya, betul. atau enggak kayak pengalaman sedih. Iya, yang nggak sesuai ekspektasi. Bener, sering banget ya nggak sesuai ekspektasi. Boleh banget Boleh banget komen-komen nih, sambil komen-komen kita nih. sedikit-sedikit Sedikit-sedikit. edukasi kali ya, Iya, apa yang betul. udah kita dapetin dari sumber-sumber Sumber-sumber Medcom Medcom ini. nih. Benar-benar. Nah, kalau ngomongin kebersihan kuku, Iya. sebenarnya itu adalah hal yang paling penting Iya, ya, hal yang betul. paling penting dan mendasar Iya, banget mendasar dalam banget. perawatan Basic kuku. lah ya, Bener. Mbak. Kita tuh nggak cuma ngerawat wajah, nggak cuma ngerawat kulit tangan, kulit kaki, ternyata tuh sampai ke kuku-kuku kita pun harus ngerawatnya. Iya, penting juga berarti ya, Mbak. Bener. Nah, kalau misalkan lihat kebersihan kuku, kalau misalkan yang aku lihat dari Medcom ini, Iya. ya, nah itu tuh penting banget buat dijaga nih sih. dijaga Soalnya itu emang di kuku itu tuh sering banget ada kuman. Aduh. Parah banget ya. Apalagi kita kan tangan ini kan suka banget Iya, ya megang-megang megang-megang makanan. megang-megang apa tuh Iya, kue-kue kue-kue, ya, heeh. yang mungkin nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, langsung ya. gitu kan. Langsung terus kumannya bisa nyebar Iya, kemana dan bisa aduh, bikin kita serem sakit banget perut. tuh. Makanya itu harus siap terus ya Iya, untuk ngebersihin kuku nih. Nah sebenarnya kalau misalkan ngebersihin kuku ini tuh gampang banget sih. Kalau yang aku baca dari Medcom nih ya, caranya itu adalah potong kuku secara teratur. Aduh. Entah itu pas lagi panjang atau misalkan pas lagi kotor, kamu buru-buru deh bersihin gitu. Kalau misalkan dirasa kayak nggak enak nih kukunya, jadi langsung bersihin. Gitu, jadi harus sedia mulu ya. Iya, setiap potong kuku nggak sih Mbak, kayak apa sih itu namanya potong kuku tuh yang pemotongnya? Gunting kuku. Gunting kuku. Gunting kuku. Biasanya gunting kuku tuh udah ada banyak apa ya? Kayak ditambah sama yang buat yang kotorannya buat, ya. Iya, yang buat itu ada ujungnya tuh Ada biasanya ujungnya, lancip. Terus itu. ada juga yang bergerigi juga kan, itu buat biasanya buat menghaluskan atau membentuk kuku untuk kuku kita. Nah, terus juga yang kedua itu jangan lupa selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan sama pakai sabun ya, jangan lupa ya. Kalau misalkan nggak pakai sabun, ya takutnya kumannya nggak hilang, ya kan? Ngeri banget tuh. Benar. Dan juga ini yang paling penting, jangan gigit kuku. Aduh, gigit kuku nih, siapa nih yang punya kebiasaan itu nih teman-teman? Aku. Nih? Aduh. Oh, ternyata bawa sendiri yang punya. Iya, jadi tuh ternyata menggigit
menggigit kuku itu emang sebenarnya nggak boleh, Nggak boleh, ya betul. teman-teman. Kuman nggak sih, Mbak? Isinya sebenarnya kuman Kuman. semua. Dan Nah. tapi emang menggigit kuku itu emang ada rasa bikin tenang. Iya. Dan itu emang berhubungan sama psikologis Iya sebenarnya. betul, berarti mental illness nggak sih Mbak? Iya, mungkin ada masalah kesehatan dalam mentalnya, udah jadi menggerogoti kuku itu tuh biar rasanya tenang, Iya, menenangkan diri gitu iya kan, cemasnya Mbak. hilang. Kalau misalkan kamu kayak gitu, emang lebih baik berkonsultasi Iya, sih, betul. ya. Misalkan kayak ternyata dari SD aku punya kebiasaan ini Kak, menggigit kuku. Kalau misalkan panjang dikit aku gigit. Sebenarnya tuh gak boleh, Nggak boleh. teman-teman gak ya, walaupun juga aku tuh masih berusaha untuk melepas itu, sebenarnya itu gak boleh. Dan kalau kamu misalkan kesulitan, kamu bisa menghubungi Ahlinya berkonsultasi iya, itu yang penting berkonsultasi, teman-teman. benar banget. Nah, kalau ngomongin kuku, sebenarnya perawatan kuku tuh banyak banget sih. Iya, banyak banget. nggak sih, Kira-kira Mbak? tuh apa aja sih kalau misalkan kamu tahu tuh? Nih, aku tahu nih, ada yang pertama tuh manicure, Mbak. Nih, itu termasuk perawatan dasar tuh buat membersihin, memotong, membentuk, merawat kuku. Nah, yang kedua pedicure. Itu perawatan kuku kaki tuh biasanya. Terus kutikula. Kayak Nah, biasanya itu buat merawat kulit agar tidak kering dan pecah. Nah, ada lagi nih moisturizing, yaitu menggunakan pelembab kuku dan kulit di sekitar kuku. Terus juga ada nih perawatan kuku tapi yang buat kecantikan. Nah, itu yang pertama itu nail polish tuh. Biasanya kita cat kuku nggak sih Mbak? Ngecat tuh pakai kutek gitu kan. Itu tujuannya buat memberi warna dan mempercantik kuku. Nah, yang kedua ada nail art. Nah, nail art tuh biasanya yang digambar-gambar tuh teman-teman, yang misalnya digambar bunga atau hewan-hewan gitu kayak kupu-kupu atau apalah hewan yang lain. Nah, itu biasanya hiasan kan atau desain yang ada di kuku. Nah, ada lagi nih namanya gel polish. Nah, gel polish itu cat kuku tahan lama yang dikeringkan dengan lampu UV atau LED. Nah, terus juga ada nih baul acrylic nails. Nah, itu lapisan tambahan untuk memperpanjang kuku. Nah, yang terakhir adalah kuku palsu yang baul pakai tadi tuh. Kuku buatan yang ditempel di atas kuku asli. Oke, ternyata banyak ternyata banyak banget. Dan mungkin inilah kenapa cewek-cewek tuh mungkin agak pusing ya untuk pusing memulai banget. perawatan kuku ini. Yang padahal sebenarnya tuh sangat-sangat mudah ya. Ya mulai dulu dari kayak potong kuku, terus juga bersihin kuku. Nah, ini ngomong-ngomong soal perawatan kuku nih, ada temen ya yang nanya nih, kenapa kutikula tuh suka tajam? Nah, emang itu. sih kutikula tuh emang suka tajam nih rasanya. Ya, Ya, sebenarnya sebelah sini nggak sih Mbak? iya, biasanya tuh di pinggiran. pinggir-pinggir. Iya, Pinggiran biasanya kalau misalkan kita kita nih, yang ini. ke apa ya? Namanya ke klinik yang Klinik. emang buat Pedicure. manicure biasanya diambil dulu kutilanya biar lebih rapi hasilnya. hasilnya gitu. Nah, tadi kan temen garing nanya kayak kenapa kutil kulanya tuh suka tajam. Nah, ternyata tuh yang aku temuin dari Medcom ini ternyata aku emang kurang lembab kondisi kukunya. Jadi kering gitu ya Mbak. Jadi makanya tajam. Nah, juga kebiasaan motong kutikulanya tuh salah ternyata. Jadi emang nggak maksimal dan akhirnya tajam gitu. Jadi ada lagi nih juga penumpukan sel kulit mati yang tidak terawat. Lagi emang soal perawatan. Tapi ngomong-ngomong yang soal lembab tadi, sebenarnya tuh emang bukan cuma wajah yang bisa dehidrasi. Ternyata emang kuku tuh juga bisa dehidrasi. Iya kan, salah satunya tuh yang soal kutikula tadi tuh enggak ya. Nah, kalau misalkan kamu nggak tahu ciri kuku dehidrasi itu apa, nih. Iya. Yang pertama itu kalau aku baca di Medcom ya, itu permukaannya tuh tampak kusam. Kita cek bareng ya. Kita cek bareng. Kita cek bareng-bareng. Kuku masing-masing coba kita cek. Nih, permukaan kuku tampak kusam. Kusam atau enggak nih teman-teman nih? Yang kedua itu terasa kering dan kasar. Coba kamu pegang.
kasar. Iya tuh. Kering nggak? Apa kasar Iya, nggak? kasar Kalau nggak aku nih sih agak permukaannya? kering ya. Kalau Kering. aku bilang emang agak kering nih. Dehidrasi. Terus juga mudah patah atau Waduh. retak di bagian kukunya. Iya, tuh. Siapa tuh yang gampang banget kayak patah gitu Iya, kan? langsung patah ya, biasanya ya. Biasanya langsung kayak kena benda, Benda dikit lah patah. Nah, biasanya tuh rapuh tuh ya biasanya tuh kulitnya. Benar. Nah, terus juga yang selanjutnya tuh ujung kuku mudah terbelah atau melupas. Itu emang sering banget Sering sih ditemuin orang-orang ya. Yang ini nih berarti yang ininya Mbak ya? Iya, di bagian kukunya itu kebelah. Aduh. Kebelah tanpa digigit ya. Tiba-tiba emang kebelah aja karena mungkin kebelah sesuatu, tapi sebenarnya tuh harusnya lebih kuat, tapi ternyata bisa lebih rapuh. Itu berarti kukunya itu dehidrasi, temen kayak. Terus selanjutnya itu dia kutikulanya kering atau pecah-pecah. Nah, tadi tuh yang ngomongin soal kutikula tajam itu juga salah satunya soal tadi tuh dehidrasi. Nah, terus juga selanjutnya sering terkena air dan sabun. Emang karena kan mungkin sabun itu kan pH-nya beda ya. Terus juga lama di air tuh emang ya kalau kamu notice tangan kamu keriput suka keriput gak sih teman-teman? Iya, jadi nggak, jadi yang normal-normal aja boleh kena air tapi jangan terlalu kebanyakan karena nanti pH-nya juga akan beda, akan mengikuti si air tersebut. Terus juga kan kalau sabun kan banyak bahan-bahan kimia nggak sih? Nah, bahan-bahan yang emang kimia. Terus belum lagi kalau misalkan punya alergi, itu tuh lebih kompleks lagi itu. Nah, terus juga ya ternyata penyebab kuku dehidrasi itu juga karena paparan bahan kimia. Itu salah satunya dari sabun tadi. Iya kan, sabun. Dari sabun tadi itu kan karena sabun itu mengandung bahan kimia, campuran-campuran bahan kimia. Jadi itu bisa menyebabkan kuku itu bisa dehidrasi. Jadi kalau misalkan cuci tangan ya emang cukup 20 detik aja. 20 detik. Biasanya kan kita diajarin 20 detik ya. 20 detik menggosok. Nah, jadi jangan terlalu lama istilahnya ya. Ya kadang-kadang tuh anak-anak kecil biasanya ya suka mainin sabun, mainin air, mainin sabun. Kita juga kalau misalkan kena sabun yang wangi jadi betah ya. Padahal sebenarnya itu sebaiknya jangan terlalu dilarut-larutkan gitu ya. Terus juga yang aku lihat lagi ternyata emang harus menggunakan pelembab kuku, moisturizer. Kalau misalkan punya moisturizer kayak hand body, itu tuh bisa banget nih ditaruh-taruh kuku boleh. Atau misalkan ada oil tertentu yang khusus kuku tuh sebenarnya juga ada. Sebenarnya juga ada. Serum juga ada nggak sih Mbak? Serum yang aku tahu sebenarnya ada beberapa inspirasi yang hadir produk-produk kayak gitu. Cuman sebenarnya nggak wajib ya. Nggak wajib. Yang itu penting opsional ya teman-teman. Yang penting kamu tuh terhidrasi aja kukunya, entah itu boleh lewat oil atau enggak lewat lotion. boleh banget. Terus juga ada udara yang sangat kering apalagi sekarang. Iya, aduh, panas banget Jakarta. Aduh, sekarang tuh Jakarta tuh panas banget. Debu nggak sih banyak juga. Jadi mungkin lebih bikin kukunya bikin dehidrasi kali ya, nggak cuma wajah, nggak cuma badan, apalagi badan kan ngaruh banget ya sama cuaca panas. Ternyata tuh bisa mengaruh kepada kuku juga. Jadi emang harus hati-hati. Nah, ternyata cara bikin kuku kembali terhidrasi tuh mudah banget loh, Sil. Waduh, apa tuh Mbak? Waduh, catat sekarang nih teman-teman. Yang pertama nih? Yang pertama pakai hand cream. Cream atau teman-teman. Cuticle oil. Nah, oil yang khusus untuk si kuku ya. Itu tuh penting banget ya teman-teman kayak karena biar bisa membantu hidrasi. Yang kedua itu ada hindari penggunaan Ekton terlalu sering. Lalu yang ketiga itu pakai sarung tangan saat mencuci atau membersihkan rumah. Ini sebenarnya penting karena karena tuh karena si kuku ini kan sensitif banget ya sama bahan kimia, sama bahan
yang emang kayak ada di sabun. Iya, di sabun. Terus juga kalau alat-alat pembersih rumah tangga itu kan memang banyak ya bahan kimia ya. Jadi emang harus hati-hati. Jadi kalau bisa pakai sarung tangan kayak cuci piring. Jadi pakai apa saat cuci piring pakai sarung tangan tuh bukan berarti lemah. Tapi luar negeri tuh pada pakai sarung tangan. Iya, sebenarnya ya. Sebenarnya mungkin mereka lebih aware. Iya, jadi banyak banget anggapan-anggapan orang Indonesia tuh kayak cuci piring pakai sarung tangan tuh lemah. Lebay katanya, lebay. Padahal sebenarnya itu bentuk perlindungan juga teman-teman gaya, bener. Jadi jangan dianggap tabu lagi, oke? Nah, kalau ngomongin kuku, kita lanjut ke cantik-cantiknya kali ya. Apa nih cantik nih? Yang cantik-cantik. Nah, kalau misalkan sebelum cat kuku itu kan sebenarnya kan kalau kita biasanya kalau nggak datang langsung ke tempat salonnya, ke tempat salonnya atau enggak di rumah. Tapi harus ada perhatian dulu nih sebelum melakukan si nail art ini ya. Ayo teman-teman kayak ambil buku, catet. Nah, yang pertama itu kukunya pastiin bersih sama kering ya, karena kalau misalkan basah pasti cat kuku nggak bakal nempel. Iya, betul. Dan pastikan terhidrasi itu penting banget karena biar kuku istilahnya bernapas. Nah, pastiin juga kuku lagi nggak rusak, lagi nggak rapuh, terus juga kondisinya nggak gampang patah, karena balik lagi cat kuku itu isinya bahan kimia teman-teman kayak. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai, harus sehat dulu kukunya biar napas dulu nih kukunya ya. Jadi harus pertimbangkan dulu kukunya itu lagi sehat apa enggak untuk memakai cat kuku ini. Lalu yang ketiga itu nggak ada luka di sekitar kuku. Itu penting. Biasanya nih orang-orang yang suka gigitin kuku nih suka bikin luka sendiri. Itu ngeri banget sih. Itu nggak boleh. Sebenarnya itu nggak boleh karena bakalan sakit banget dan bakal bikin iritasi. Jadi apalagi kayak kuman-kuman yang masuk gitu benar. Ada luka gitu kan. Benar. Jadi sebaiknya dibiarin dulu sampai kering, sampai sembuh. Dan jangan digigit lagi. Aduh, itu seperti yang berulang kali menggigit kuku. Saya. Jadi jangan digigit lagi makanya ya. Jadi tunggu kering dulu, tunggu baik dulu kukunya baru bisa dikreasi ini yang cantik-cantik. Lalu juga periksakan kamu punya alergi apa enggak nih bahan kimia tertentu. Karena kan balik lagi cat kuku atau dia kan kalau di salon tuh kayak ada resinnya, ada resin UV-nya, sinar UV. Aku nggak tahu sebutannya apa. Ya mungkin orang-orang sih bilangnya UV ya, soal UV di LED gitu. Itu kan ada khususnya teknik-teknik khususnya itu kan juga pasti ada bahan kimianya. Jadi kayak harus hati-hati. Kamu pastiin kamu nggak punya alergi itu, teman-teman gaya. Lalu jangan lupa potong kuku. Potong kuku dulu. Oh iya betul. Potong kuku dulu. Pastikan kukunya tuh emang yang sesuai sama kebersihan kuku. Jadi bukan sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Harus dengan sesuai kebersihan kuku. Kebutuhan juga kan sih. Biasanya ada orang yang pengennya panjang ya. Yang panjang banget sampai segini. Aduh, itu susah banget gak sih Bang? Nah, tapi kalau misalkan sebaiknya emang kuku itu dibiarkan pendek sebenarnya. Tapi kalau misalkan emang pengennya kamu kuku cantik yang panjang, kamu bisa pakai fake nails ya, begitu. Atau kan biasanya kalau di salon tuh ditambah-tambah jelly khusus ya biar panjang kukunya. Terus juga jangan pakai terlalu lama. Nggak boleh lama-lama. Jadi biar kukunya itu biar bernafas. Jadi jangan dibiarin kayak sebulan lebih, 2 bulan lebih. Itu ada ya Mbak, sebulan atau 2 bulan? Biasanya ada. Dia maksimal 2-3 minggu kali ya, dan dibiarkan bernapas dulu kukunya sebelum dicat lagi. Karena balik lagi kamu harus lihat kesehatan kuku kamu, harus peduli dengan
kuku kamu walaupun kelihatannya kayak kuku doang, kuku doang. gitu ya, Kayak, kuku doang. Ya udahlah gitu. Padahal Biasanya kan sebenarnya gitu. ini juga sangat-sangat perlu diperhatikan karena ini kita kan menggunakan dua tangan ini ya. Dua tangan ini Dua tangan ini sangat krusial untuk kita bergerak. benar-benar mempegang sesuatu, jadi semuanya. hati-hati banget nih. Jadi jangan sampai kukunya rusak, Iya. jangan sampai kukunya dehidrasi. Itu sangat-sangat penting banget, apalagi kayak kuku-kuku itu bisa sampai berdarah, itu kan jadi sakit Iya, ya. sakit. Aduh, Jadi harus hati-hati. ngilu banget itu mbak aku kalau ngeliat kuku berdarah tuh. Benar. Jadi emang banyak banget ya kejadian kayak gitu ya. Nah kalau misalkan emang kukunya berdarah, terus juga dipasang nails emang gak cocok, kamu emang mending konsultasi Konsultasi sama tuh. dokter kulit yang lebih ahli. Jangan mengide-ngide melihat Tren-tren nggak sih? tren lain-lain. Langsung aja konsultasi ke ahlinya biar dapat penanganan yang baik ya. Dan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan gitu kan. Benar. Nah, kalau ngomongin soal kuku, biasanya tuh kita mencari inspirasi gambar ya. Iya. Nah, gambar-gambar itu ada unik-unik banget sebenarnya. Kalau aku sendiri tuh biasanya sukanya yang kucing. Yang kucing. Baru cat lovers nih teman-teman kayak. Yang gambar-gambar kucing itu tuh lucu. Terus juga ada orang-orang yang lebih susah ya, dia menggambarnya. Biasanya tuh kalau misalkan kalau kamu punya keahlian itu boleh nggak banget temen dia untuk diasah, karena sekarang sudah banyak banget ya peluang untuk menjadi nail artist. Iya, nail artist tuh Benar. bener-bener pekerjaan yang menjanjikan ya sekarang ya, karena orang-orang sekarang tuh pengen banget kukunya cantik-cantik. Benar dengan harga yang sangat bersaing ya. Bersaing Bener banget tuh, banyak banget tuh udah menjamur tuh di kota Jakarta. Bener banget. Nah jadi kalau tips aku untuk menjadi nail artist tuh banyak banget nail artist yang suka Suka apa? kurang memperhatikan kondisi kuku pasiennya atau itu calon serem customernya, sih. lebih ke calon customer ya ke pasien, calon customernya. Jadi itu harus di basic dulu kali ya sebagai nail artist. Kalau misalkan harus tahu dulu ya kuku calon customer ini bagus atau enggak nih untuk dicantik gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau cari salon kuku, jadi kamu harus tahu dulu reviewnya. Dari yang sudah apakah bagus sebelum treatmentnya, after treatmentnya gimana, terus juga selama pelayanannya gimana, itu review terima. Karena review tuh udah banyak banget di media sosial, di Google tuh banyak banget, jadi jangan sampai salah ya. Dan juga ya gitu, harganya belum tentu kualitasnya. Jadi harus lihat reviewnya lagi. Ada harga kualitas. Biasanya orang-orang tuh hanya terus kepada gambarnya, padahal kesehatannya tuh juga harus dilihat dulu nih. Nail artist tuh melihat kuku kamu yang sehat atau enggak nih, apakah mereka memberi edukasi atau enggak gitu. Jadi jangan hanya soal gambar ya, jangan soal gambar aja, jangan cuma soal yang penting cantik, enggak sobat teman-teman gaya. Jadi harus memperlihatkan juga soal cantiknya, juga kesehatannya. Itu sangat penting banget ya, penting banget. Ya ampun, berarti ternyata ya, dan sekarang kan udah mau long weekend lagi nih. Jadi masih ada waktu ya untuk cari-cari inspirasi nail artist dan merawat kuku juga. Masih ada waktunya. Dari sekarang tuh masih ada waktunya. Jadi jangan sampai kuku kamu rusak, kuku kamu dehidrasi. Sekarang mulai belum weekend, apalagi kan weekend tuh panjang banget dari Idul Adha, Hari Raya Waisak, terus juga tanggal 1 Juni itu Hari Pancasila, itu panjang banget. Jadi kalau misalkan kamu mau liburan, mau makan kue yang cantik, bisa dirawat di sarang teman-teman gaya. Nah kalau kamu udah sebelum untuk mempercantik kuku, udah langsung cus ya, bener kita langsung cus nih. Kita mau cari
cari inspirasi main artis yang Yang cocok cocok. nih untuk ke kita. Ya teman-teman guys, terima kasih untuk hari ini kita seru banget nih bahas kuku yang luput dari orang-orang banyak itu ternyata kuku itu bukan cuma cantik tapi juga harus dirawat dengan Rawat. sehat. Ya, penting banget pokoknya rawat. benar. Nah, teman-teman guys, terima kasih udah menyaksikan live ini. Walaupun kita cuma berdua nggak ada Iya, Riri, nggak ada Riri. tapi semoga nextnya Riri aja ya. Gabung sama kita. Thank you teman-teman.